Bahagianya sebuah pernikahan baru saja mereka lewati. Manisnya bulan madu pun masih terasa hingga ke ujung kaki. Tapi pasangan muda duta Sheila on Seven dan bintang sinetron Adelia Lontoh sudah dikejutkan dengan kabar tidak sedap seputar pernikahan mereka. Kabar yang beredar, pernikahan diam-diam itu terpaksa dilakukan karena Adelia sudah berbadan dua. Kalau kabar itu benar, pastinya perut Adelia saat ini sudah membuncit. Kenapa belum ada perubahan? Kabarnya... Pemirsa, pastikan Anda masih setia bersama kami di Kabar Kabari Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar di seputar dunia artis dan juga tokoh terkenal lainnya. Dan kabar yang ini sayang sekali kalau Anda lewatkan. Kembalinya Primus Yustisio ke layar kaca tentunya memberi kegembiraan tersendiri bagi penggemarnya. Kabarnya sejak ia dinyatakan sakit usus buntu beberapa waktu lalu, banyak penggemarnya khawatir kalau wajah ganteng idolanya itu akan jarang dijumpai di sinetron. Beragam analisa seputar penyakitnya segera mengalir, sehingga keberadaan Primus saat itu di sebuah rumah sakit menjadi tanda tanya. Kepada para wartawan yang menemuinya di sebuah peluncuran sinetron, Primus menjelaskan kalau dirinya hanya menjalani operasi sebanyak 1 kali. Masuk rumah sakitnya 2 kali, Berarti 2 kali ya. operasinya sekali. Yang keduanya itu operasi. Yang pertama nginep karena diare kan, karena harus diinfus gitu loh, karena tekanan darahnya rendah untuk keluarin itu. Karena udah terlalu banyak cairan, dehidrasi juga gitu kan. Terus kasih obat, saya nginep cuma dua hari. Nah yang waktu operasi itu 3 hari. Kini, walau ia sudah dinyatakan sehat oleh tim dokter yang menangani kesehatannya, toh mantan kekasih Nafa Urbah yang kini berpacaran dengan Jihan Fahira merasa belum bisa menjalankan aktivitasnya seperti dulu. Parahnya menjelang senja, tubuh Primus selalu menggigil. Setiap maghrib saya menggigil, kalau malam gini udah gak kuat saya juga gak tahu kenapa itu. Primus sendiri sadar betul, kalau dirinya ingin pulih 100%, maka dia harus istirahat total. Namun apa daya, ia masih memiliki tanggung jawab untuk merampungkan syuting sinetronnya. Saya sebenarnya suruh istirahat total. Maksudnya jangan terlalu banyak bergerak, jangan ini. Tapi karena syuting setiap hari kan. Gara-gara sebuah mobil mewah, penyanyi Iyeth Bustami menuai masalah. Forum Komunikasi Pemuda Riau mengirimkan surat pengaduan ke Kejaksaan Agung mengenai asal-muasal sedan mewah itu. Iyeth yang pernah diisukan dekat dengan Menteri Perhubungan Agung Gumelar ini disinyalir menerima hadiah dari mantan Bupati Indragiri Hilir Riau Rusli Zainal yang diduga dari dana APBD Riau 2003. Mendengar hal ini, Iyeth menganggap hanya gosip belaka. Sekali lagi itu isu, ya, karena saya tidak pernah punya mobil Volvo, saya tidak pernah lihat mobil Volvo itu kayak apa, ya, dan mungkin Anda bisa cek ke rumah gitu, lihat aja di rumah saya, ada nggak mobil Volvo? Ntar adanya mobil butut di situ. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Soal mobil mewah yang sering mejeng di halaman rumahnya, Iyeth menjamin kalau itu bukan miliknya. Enggak lah, nggak pernah. Pokoknya yang namanya Volvo itu nggak pernah parkir di rumah saya. Kecuali mungkin mobil teman ya, saya nggak tahu ya, mobil teman-teman kan banyak yang suka main ke rumah. Saya nggak perhatiin deh mobil teman tuh mobil apa gitu kalau datang, saya nggak ngerti. Kalau Rusli Zainal tidak pernah, nggak ada. Segala materi yang kini dimilikinya diyakini adalah hasil perjuangan dirinya sendiri. Ia membantah kalau dibilang sering menerima hadiah dari Rusli Zainal. Dari dulu memang saya udah tegasin, hubungan saya dengan Rusli itu tidak ada kait-mengenai dengan materi. Ya, apapun yang saya terima, apapun yang saya peroleh saat sekarang ini itu tidak ada kait-mengenai dengan Rusli Zainal. Hari Kamis lalu kami mengabarkan kalau penyanyi balada Nugi bakal menikah dengan Sita Agustinus pada tanggal 25 Oktober mendatang. Saat itu Nugi belum berkomentar karena ia sulit untuk dimintai keterangannya. Kami baru bisa menemuinya ketika ia mengisi sebuah acara di RCTI. Dan inilah pengakuan darinya. Nggak ada, belum, masih lama, kita masih punya perjalanan yang sangat jauh, apalagi gue juga lagi masih nyangkul kerja keras banget untuk bisa itu kesampaian. Ya kalau memang ada yang doain moga-moga cepet kawin, amin, terima kasih banget, gue didoain cepet-cepet kawin sama Sinta, moga-moga bisa kejadian. Kekagetan bukan hanya datang dari Nugi saja. Kabarnya setelah menonton televisi, Ibunda Nugi pun juga tercengang. Sebabnya adik kandung Katon Bagaskara ini belum berbicara seputar perkawinan.
Kaget juga nyokap gue, apa-apaan nih kok tanggal 25 kamu kawin? Mami nggak tahu. Ya emang nggak ada yang ngasih tahu, emang belum ada omongan ya. Nyokapku ketawa-ketawa aja sih. Mungkin yang bisa memberi titik terang seputar kapan ia akan melepas masa lajangnya adalah Nugi yang sudah mulai berterus terang kalau ia dan kekasihnya itu bakal menikah tahun depan. Ia ingin menghasilkan sebuah perkawinan yang penuh persiapan. Pertama kali ketemu pengennya tahun ini, cuman ternyata banyak kendala karena masing-masing masih rapat banget jadwalnya. Aku juga lagi rapat-rapatnya, Sinta juga lagi banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Jadi ya nunggu sampai dua-duanya kelar, kan nggak mungkin lagi repot-repotnya kerja terus kita nikah, kayaknya nanti keburu-buru malah hasilnya nggak bagus. Pemirsa, pasangan Edi Sud dan Itje Trisnawati akhirnya rujuk kembali. Keputusan ini diambil setelah menjalani 2 kali persidangan. Kepada kami, Itje menceritakan keadaan rumah tangganya sekarang ini. Begitu sulit membangun sebuah kepercayaan yang sudah terlanjur runtuh. Sesulit ketika pedangdut Itje Trisnawati memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pelawak Edi Sud. Sesulit itu pula saat Itje yang menyadari kekilafannya menarik kembali gugatan cerai terhadap sang suami. Edi Sud yang terlanjur terkoyak kepercayaannya terhadap sang istri tidak bisa menerima begitu saja niat baik Itje untuk mengabdikan hidupnya sebagai pendamping setia Edi Sud. Meski diiringi dengan sembah dan sujud, Edi Sud yang berurai air mata tetap kokoh sekuat batu karang. Ia malah mengajukan rekovensi atau gugatan balik atas akibat perceraian yang menyangkut harta Gonogini. Jadi jawaban Mas Edi tetap harus rundingan sama keluarga besarnya. Jadi Mbak Ica juga bingung gitu, sampai 1 minggu bimbang gitu. Tapi konsultasi sama Bu Yu terus, ya Bu Yu juga ya alhamdulillah baik lah, banyak nasihat yang sangat berguna ya. Nasihat lah, saling mengingatkan. Ya tapi buat aku sih itu sangat berharga ya. Karena aku kan disitu lagi pikirnya lagi kacau ya. Antara pengen balik tapi kok jawabannya seperti itu gitu. Yang diharapkan aku kan nggak seperti itu. Sikap Edi Sud itu tidak membuat Itje Trisnawati patah arang. Niatnya untuk bersatu sudah bulat. Berbagai upaya untuk menguatkan hatinya dan menggugah hati Edi Sud ia lakukan. Termasuk minta bantuan kepada pihak ketiga. Bu Yu pokoknya mohon gugatan saya dicabut gitu. Karena saya udah janji sama Tuhan pengen mengabdi sama Mas Edi sampai sebelum saya dipanggil sama Allah gitu. Saya takut menyesal gitu. Ya urusan Mas Edi mau menerima saya, mau mencaci maki saya, mau membenci. Kembali kepada fitrah ya. Saya udah ikhlas kok. Saya udah janji sama Tuhan. Saat wawancara ini berlangsung, Itje yang terlihat lebih segar dari sebelumnya mengaku sedang berbulan madu kedua dengan sang suami. Kalau selama ini ia dan Edi Sud memilih untuk pisah ranjang, semuanya sudah berakhir setelah Itje mencabut gugatannya. Manisnya kehidupan perkawinan yang selama ini menghilang kembali ia rasakan. Kalau yang saya rasakan sih lebih manis daripada yang kemarin. Enggak, jujur aja. Baru keramas loh. Nggak tahu ya, saya tuh kayaknya lebih sayang banget sama dia. Ya nggak tahu, saya juga bingung. Bagi Itje, inilah babak baru kehidupan rumah tangganya dengan Edi Sud. Jalan panjang memang masih terbentang di hadapan mata. Tapi dengan keikhlasan menerima pasangan tanpa syarat, kehidupan yang lebih baik tidak akan hanya menjadi harapan kosong. Cuman saya bilang sama Mas Edi, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Kalau papa ada salah nanti saya mengingatkan. Begitupun sebaliknya kalau saya salah tolong saya tegur juga. Ya pengen apa ya, membangun rumah tangga yang sakinah ya Mbak ya. Yang diridhoi sama Allah, yang penting itu aja. Lalu bagaimana komentar pengacara Itje Trisnawati Hiu Hindiana SH terhadap keputusan kliennya itu? Satu hal yang pasti bahwa selama saya mengenal Ibu Itje sangat mencintai suaminya. Ya cuma karena situasi kondisi aja lah yang membuat dia seperti itu. Pemirsa, berita duka datang dari pasangan muda Ade Lialontoh dan juga Duta Sheila on Seven. Kabarnya Ade mengalami keguguran dan harus merelakan kehilangan calon bayinya. Bahagianya sebuah pernikahan baru saja mereka lewati. Manisnya bulan madu pun masih terasa hingga ke ujung kaki. Tapi pasangan muda Duta Sheila on Seven dan bintang sinetron Ade Lialontoh sudah dikejutkan dengan kabar tidak sedap seputar pernikahan mereka. Kabar yang beredar, pernikahan diam-diam itu terpaksa dilakukan karena Adelia sudah berbadan 2. Kalau kabar itu benar, pastinya perut Adelia saat ini sudah membuncit. Kenapa belum ada perubahan? Kabarnya lagi Adelia mengalami keguguran. Ade Lialontoh yang kami temui saat menyaksikan konser Sheila on Seven hari Minggu lalu membantah kabar tersebut. Wah, terserah mau ngomong apa lah. Yang penting kan
orang-orang terdekat, terutama keluarga orang tua kan tahu gimana benernya gitu. Wah, serem amat kalau kayak gitu. Enggak lah. Menurut Adelia, bukan karena hal yang seperti itu ia dan Duta memutuskan untuk menikah. Ia punya alasan lain yang menurut saya juga masuk akal. Salah satu faktor kita nikah muda mungkin ya.